kan banyak ya di Myop-nya itu. Nah, itu kan salah satunya ada ikonnya itu ada open, create, explore, what's new, dan exit ya. Nah, kalau misalnya open ini fungsinya untuk mengaktifkan file ya, file yang sudah kita buat ya terkait dengan data-data perusahaan yang sebelumnya sudah kita input, lalu kita simpan di suatu tempat di komputer kita ya atau laptop kita. Nanti kan ada muncul pokoknya ada model kayak CSV gitu. Nah, itu kan dari program Mayop-nya. Nah, itu kita kalau misalnya kita memasukkan beberapa jenis perusahaan, otomatis kan kita akan CSV-nya itu kan akan juga lebih dari satu perusahaan. Jadi setiap kita membuat satu, nah itu khusus untuk satu perusahaan gitu. Tapi kalau misalkan ada perusahaan A, B, C dan itu harus dipisahkan, nggak bisa digabung gitu. Nah, jadi ketika kita klik tombol open ini, nah kita tinggal pilih nih perusahaan mana yang mau kita buat gitu, dan perusahaan mana yang yang tidak kita pengen buat gitu kan, nanti di situ ada pilihannya gitu kan. Nah, di sini ada pertanyaan, nah di mana nanti apakah Anda ingin memverifikasi data. Nah, pilihnya itu tombol no gitu. Jadi ketika kalian membuat itu tinggal kayak biasa sih, kayak masukin kalau kita bikin sesuatu kan kita masukin data gitu kan yang udah kita input gitu, biar kebuka ya udah tinggal klik perusahaannya yang mana, nanti dia akan muncul dan nanti kan ada suatu perintah, nanti kita ikutin aja, klik oke, udah kayak gitu nanti klik no gitu. Nah, kalau misalkan create ini ketika kita baru akan membuat baru akan membuat suatu perusahaan ya, CSV suatu perusahaan. Nah, itu benar-benar kita masih baru dan kita baru akan membuat dari nol, dan kita akan menginput itu juga dari nol, data-data perusahaannya gitu. Jadi tidak bisa dalam satu CSV berbagai macam perusahaan, harus satu gitu. Nah, ini kalau explore ini fungsinya untuk mengeksplor contoh data perusahaan yang ada. Nah, jadi pokoknya ini buat kita tuh mengekspor data-data perusahaan yang sudah ada gitu, lalu kita input gitu. Nah, kalau what's new ini, nah ini fungsinya ini menunjukkan fitur-fitur baru yang ada pada Myop gitu. Jadi kan Myop itu kan ada beberapa jenis versi ya, versinya itu kan banyak banget. Nah, nanti itu ada tombol what's new-nya ketika kita download Myop, nanti ada program baru. Nah, itu nanti kemungkinan ada muncul pemberitahuan lah, sejenis pemberitahuan. Nah, di sini ada tombol exit. Nah, kalau exit ini jadi buat kita keluar dari aplikasi atau program Myop itu sendiri. Itu. Nah, di sini ada tombol-tombol shortcut yang terdapat pada Myop. Tujuannya untuk memudahkan dan mempercepat ketika kita melakukan suatu pekerjaan transaksi dengan menggunakan Myop. Meskipun kita itu menggunakan mouse ya, yang lebih kalau saya kan karena tidak, ini kan pakainya kan pakai mouse kayak gitu, yang agak-agak gaptek gitu kan. Nah, jadi di sini ada tombol-tombol bantuan ya dari keyboardnya. Nah, ini ada CTRL tambah N, ini untuk membuat file baru perusahaan, dan juga sampai
poin ke-7. Nah, ini ada lagi sampai poin ke-17 dan sampai ke poin 28, di mana ini membatalkan aktivitas dan kembali ke aktivitas sebelumnya. Jadi ya kalian pasti sudah inilah ya, udah nggak asing kalau untuk tombol-tombol kayak beginian, udah fasih biasanya kalau anak-anak zaman sekarang sih. Nah, di sini memulai bekerja dengan Mayop Accounting. Nah, ketika kita sudah membuat yang tadi ya, data perusahaan, dan kita simpan di folder tertentu ya yang sudah kita namakan. CSV itu perusahaannya, misalnya PT ABC gitu kan. Nah, nanti ketika kita mau memakainya, nah ini tinggal di klik yang namanya itu icon Mayopnya nanti ya. Icon Mayop kita buka aplikasinya. Nah, terus nanti kita tinggal pilih open ya. Nanti ketika kita pilih open, bentar. Nah, ketika kita pilih open, nanti dia akan muncul perintah selanjutnya ya. Nah, jadi akan muncul bukan folder, layar baru lagi. Nah, nanti di situ pilih kita punya JASP-nya gitu. Jadi kita punya data perusahaannya, kita pilih yang PT ABC itu, nanti kita klik, nanti dia akan masuk ke sini file name-nya. Nah, lalu kita tinggal klik open. Nah, terus di sini ada poin keduanya, login, cari tempat data berada di folder di directory yang mana gitu. Jadi kita nyimpan di folder mana itu kita cari sendiri kan, kita yang tahu kan. Makanya kalau yang kemarin sebelumnya ketika kita bikin create perusahaan baru itu, kita harus perhatikan kita nyimpannya itu apakah di D, apakah di C, apakah di E gitu kan, apakah di dokumen. Pokoknya harus diperhatikan lah gitu supaya kitanya nggak bingung, loh kok nggak ada ya kemarin saya bikin ya, karena kemarin kita langsung ngeklik klik gitu aja gitu. Jadi ke sana harus teliti ininya. Nah, di sini nanti ada lagi nih. Tadi kan ada begini nih contoh gambarnya. Lalu dia nanti kita foldernya misalkan taruh di folder ini khusus Mayop gitu kan. Nanti kita buka, cari datanya. Nah, terus nanti ini ketik nama file yang mempunyai extension. Jadi kita pilih yaitu sesuai sama yang kita cari perusahaan mana gitu. Nah, di sini setelah ketemu filenya, nih nanti akan dibuka, kan selanjutnya dibukakan. Nah, terus ketik tombol open-nya, nanti dia akan muncul ya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, biasanya kalau muncul seperti ini sih, biasanya kalau yang asli ya, kalau yang asli. Tapi kalau yang nggak asli, biasanya sih langsung kebuka gitu aja. Nah, gitu. Nah, nanti ini tinggal klik nah ini kan nanti kalau saya yang asli kan suka dikasih password gitu kan, dari dari sananya ketika kita pakai yang asli. Nah, nanti kita kan dikasih passwordnya gitu kan buat ngebukanya, dan itu dikasih sekali sekali aja gitu. Ketika kita muncul kayak gini, kita masukin ID-nya, terus passwordnya itu password ID-nya, ya udah itu tinggal sekali mencet. Nah, besok nextnya itu nggak akan muncul seperti ini lagi gitu. Jadi buat formalitas. Nah,
Setelah kita yang tadi ya buka opennya itu, buka open maksudnya kita buka file perusahaan yang ingin kita buat. Nah, di sini langkah selanjutnya kita harus mengedit text code. Nah, mengedit text code ini tujuannya apa? Tujuannya kan ini kan ke pajak ya. Nah, kode pajak. Nah, biasanya kan kalau pajak di tiap negara itu kan berbeda-beda ya, baik itu negara Indonesia berbeda dengan pajaknya dengan negara Malaysia dan juga negara lainnya. Karena ini Mayop apa dia ini menggunakan standar pajak di wilayah Australia. Nah, mungkin ini dia berasalnya dari Australia ya, mayopnya. Nah, maka dia nanti akan muncul apa tax code-nya itu ya sesuai di negara Australianya. Makanya tujuannya mengeditnya itu supaya kita menyesuaikan dengan tax code yang ada di Indonesia gitu. Jadi sesuaikan dengan pajak yang ada di Indonesia tax code-nya gitu. Nanti cara untuk mengeditnya atau membuat text code-nya itu nanti contohnya seperti ini ya. Itu. Nah, terus setelah muncul seperti ini nanti ada dia layar baru. Nah, nanti di sini ada ini biasanya dia sudah menyediakan apa item bukan item ya. Jadi kayak akun-akun gitulah. Nah, nama akun-akun kayak gitu. Nah, terus di sini ada kode-kodenya gitu, terus ada tarifnya ya, biasanya tarifnya itu berapa persen gitu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan gitu, sesuaikan dengan tax code yang ada di Indonesia sendiri. Nah, gimana buat ngehapusnya? Jadi kan mengedit itu kan bisa menambahkan, bisa menghilangkan. Nah, kalau untuk menghilangkan si kode pajaknya ini, nah ini tahapnya ini ada kita sorot kode pajak yang akan dihapus. Jadi kita apa kursornya itu kita tempatkan mau di mana nih pajaknya mau dihapus gitu kan. Nah, terus klik menu edit, lalu klik text code-nya, tinggal di delete aja. Nah, nanti hapus semua kode pajak kecuali 2 jenis yang tidak dapat dihapus, yaitu kode GST dan NT. Nah, jadi untuk kode GST dan NT ini tax code yang digunakan di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang lain-lainnya gitu kan, itu dihapus saja gitu kan. Tapi kalau untuk GST dan NT ini jangan dihapus. Nah, nanti akan munculnya seperti ini gitu. Nah, di sini kalau kita uh, mau kan sudah hapus nih, terus kita mau menambahkan gitu kan, mau menambahkan kode pajak yang lain gitu kan, ya sudah nanti apa caranya ya tinggal ditambahin aja gitu kan, tinggal klik tombol new gitu kan, atau mungkin yang tadi yang sebelumnya yang tadi kan sebelum dihapus itu kan, nah itu tinggal diedit aja diganti kita mau apa gitu kan text code-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan itu. Nah, di sini membuat atau memodifikasi account list, daftar akun. Nah, setelah kita ngurusin apa text code-nya, nah kita hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita harus mengganti nama-nama akunnya ya atau account list yang ada di Mayop tersebut. Oh iya, ini saya mau nyampaikan sebaiknya kalau kalian mau membuat ituan Mayop apa
data Mayop itu kan, atau mungkin sebelum install kayak gitu, itu baiknya diganti itu kan tanggal, terus waktunya, terus language-nya ya kan biasanya itu nanti akan mempengaruhi ke Mayopnya gitu. Misalkan, Bu kok ini nggak rupiah sih Bu jenisnya gitu kan, misalkan dolar gitu. Berarti itu harus diganti dulu tuh si apa eh, apa sih kurs mata uangnya kan ada tuh ya kalau di laptop apa komputer lah kalian lebih paham gitu kan, itu harus diganti dulu tanggalnya, terus bulan tahun, terus uh, itunya yang tadi language sama dia mata uangnya ya, mata uangnya itu rupiah dolar atau apa gitu, jadi sesuai kan. Nah biasanya itu nanti takutnya mempengaruhi ke Mayop itu sendiri. Oke, kita lanjut kan tadi sudah text code-nya sudah diedit. Nah, terus kita pastikan kita akunnya itu kan tidak sama atau sesuai dengan yang ada di aplikasi Mayop itu kan. Jadi kan di aplikasi Mayop itu kan pasti sudah disediakan tuh nama-nama akunnya berbagai macam sesuai dengan kebutuhan yang di sana gitu kan. Nah, karena kita mau apa memakainya sesuai dengan kebutuhan kita, ya otomatis kan kita harus memodifikasi akun-akun yang ada di situ gitu kan yang tersedia gitu. Ada akun-akun yang memang sama dan ada akun-akun kan memang harus kita hapus gitu kan atau harus kita tambahkan gitu sesuai dengan kita butuhnya apa. Nah, di sini Mayop ini bisa membagi klasifikasi akun menjadi 8 kelompok. Nah, masing-masing klasifikasinya ini sudah diberikan nomor default ya. Jadi yang tadi saya bilang Mayop ini sudah menyediakan nama-nama akunnya sesuai dengan kebutuhan yang di sana gitu kan. Nah, di sini dia ada bisa dibilang kayak kepalanya ya. Jadi kan dia sudah menyediakan 8 kelompok di mana kan umumnya itu kalau akuntansi kan ada harta, ada hutang, ada modal gitu kan, pendapatan dan lain sebagainya. Dan ini yang tersedia di Mayop ini kepalanya ya kayak aset. Nah, aset ini kan aktiva atau harta. Nah, ini kan dia kepalanya itu kan satu itu kan. Nanti ketika kita mau menambahkan misalkan kayak harta kan ada apa aja kayak kas, piutang, persediaan dan lain-lain. Nah, ini nanti tinggal XX-nya ini tinggal ditambahin aja gitu kan. Ini aset kepalanya satu strip misalnya 0000 misalnya ini kan 00-nya 1000 gitu kan atau 10.000. Nah, di bawahnya misalkan kas, nanti tinggal tambahin aja di aset. Nanti ini kan satu strip tinggal tambahin 1000 misalkan gitu atau satu strip 000 belakangnya kasih 12. Nah, itu kan nomor akun ya bisa dibilang ini nomor akun ini kepalanya. Nah, nanti kalau mau ditambahkan anak cucunya ini tinggal di ini aja XX-nya ini tinggal diedit sendiri aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau nomor akun kan nggak mutlak ya, itu bebas nomor akun tergantung si perusahaannya itu mau pakai nomor akunnya tuh yang baik itu puluhan, ratusan, ribuan, 10.000. Nah, itu kan tergantung dari jenis banyaknya akun itu sendiri. Nah, begitu juga dengan yang liability. Nah, ini kan liability ini kan hutang ya, hutang yang termasuk harta juga ya, gitu kan. Jadi ini dia diawali dengan nomor 2. Kan kalau hutang itu kan memang kepalanya 2 ya. Nah, nanti juga ini juga sama. Saya 2 strip 00000 gitu kan. Nolnya mau ada 3, mau ada 4 itu terserah gitu kan. Terus di bawahnya tinggal saya hutangnya itu kan macam-macam ya. Jadi jangan hutang di sini langsung jebret hutang semuanya digabung, tidak gitu. Jadi kita harus di bawah
bawahnya harus dipisahkan juga hutang-hutangnya. Nanti kita bikin akun account list baru lagi namanya gitu kan. Misalkan hutang misalkan hutang PT apa gitu kan, atau enggak hutang bank dan hutang-hutang lainnya. Itu harus dipisahkan gitu kan, diklasifikasikan lagi. Nah, ini 2 di bawahnya nanti di anak cucunya sama 2 strip misalkan 2 1 0 0 0 0, terus di bawahnya lagi 2 strip 2 2 strip 2 0 0 0 0 gitu, atau mungkin 1 2 strip 0 0 0 2 strip 1 apa 0 0 0 0 terus di bawahnya 1 1 1. Nah, itu terserah lah gitu kan. Nah, nama akunnya. Begitu juga ya gitulah seterusnya gitu. Ini ada equity 3, terus income kepalanya 4, ini HPP ini kepalanya 5, terus expense ini kepalanya 6, terus ini apa ini? Other income ini kepalanya 7, dan other expense membuat dan memodifikasi ya akun-akun yang ada di Mayop tersebut sesuai dengan kebutuhan kita beserta dengan nomor-nomor akunnya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya. Nih, akun di Mayop ini akun di Mayop ini bisa tersusun secara hierarkis, yaitu setiap akun dapat dirinci lagi menjadi sub akun di bawahnya yang tadi ya. Terus nomor akun itu juga dapat diisi maksimal 5 digit. Sedangkan untuk setiap akun ada 2 kemungkinan hierarkinya, yaitu sebagai akun induk atau sebagai akun anak atau detail. Nah, yang tadi saya bilang, yang kepala itu yang induknya, kalau yang anak cucu itu yang buat detailnya gitu. Nah, nanti di sini setelah kita mengedit-edit tadi ya, membuat, nah nanti akan muncul contohnya seperti ini gitu. Nih di level 1 ini harus selalu header, sedangkan level 4 selalu detail. Untuk level 2, 3 bisa berubah-ubah dari header menjadi detail ataupun sebaliknya gitu. Jadi nanti ya, jadi nanti di akan muncul seperti ini setelah kita edit-edit. Nah, ini kan kepalanya nih. Ya, anggap aja kita udah buat ya. Ini kepalanya, terus ini level 2 ini anaknya. Nah, ini anaknya lagi, ini cucunya, dan juga dan juga seterusnya gitu. Ini kan banyak nih akunnya gitu kan. Kepala satu kan banyak nih tek-tek bengeknya. Nah, jadi nanti akan contoh munculnya itu seperti ini. Nah, di sini saat membuat data baru sudah ini mengganti account list-nya. Nah, saat kita udah bikin data baru ya yang udah disediakan di beberapa akun standar oleh Mayop, semua akun yang disediakan tersebut bentuknya itu bahasa Inggris. Nah, kita juga yang orangnya Indonesia banget nih ya, yang kaku-kaku lidahnya atau otaknya yang kaku-kaku ngelek ngeliat bahasa Inggris, jangan khawatir, ini kita bisa ubah sesuai dengan kita punya lidah gitu kan, kita punya pikiran yang mindsetnya Indonesia banget gitu kan. Nah, ini kita bisa rubah ke bahasa Indonesia gitu. Nah, nanti kita bisa ubah nama akun itu sesuai dengan kebutuhan kita dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini kan contohnya seperti ini nih. Nanti pilih ini, nanti munculnya seperti ini. Nah, nanti di sini
tahapannya ini. Klik panah sebelah kiri ya, akun yang nanti akan diganti, lalu klik ganda pada akun yang akan diganti atau disorot. Klik sekali lagi ya, akun yang akan diganti lalu klik tombol edit. Nah, setelah itu nanti kan akan muncul tampilan akun yang akan diganti. Nah, nanti kita ganti nih, disesuaikan dengan nama akunnya, bahasanya gitu kan. Ya sesuai dengan keinginan kita gitu kan, kebutuhan kita gitu. Setelah itu klik OK. Nanti bentuknya akan seperti ini. Tuh. Oke, lanjut. Nah, di sini ada data account yang perlu diganti untuk menyesuaikan default account dan link account sebagai berikut. Nah, di sini ada poin-poin yang harus dihapus dan bisa kita pakai gitu kan, karena sudah sama standar yang Mayor pakai sama standar yang kita mau pakai gitu kan. Contohnya kayak apa nih, kayak general check you account. Nah, ini kas atau kas di tangan, terus kas belum disetorkan dan lain sebagainya. Ini yang dihapus itu withholding credit, apa voluntary, apa ini withholding credit, ABN withholding credit. Nah, ini kan di kita nggak ada, ya udah hapus saja. Terus ini sales tax payable nih gitu. Jadi yang tadi saya bilang, ada yang memang udah disediakan Mayop yang kitanya udah pakai karena kita sama standar di sana sama standar di Indonesia, atau kita mau edit lagi boleh, yaitu sesuai dengan kebutuhan kalian apa. Nah, di sini membuat akun baru. Nah, untuk membuat akun baru ini pada dasarnya sama aja, sama dengan kita mengganti akun yang sudah ada. Nah, kalau misalkan dalam mengganti akun yang udah ada, kalian itu nggak perlu menentukan klasifikasi akunnya. Maka dengan membuat akun baru, kalian nih harus netapin klasifikasi akun terlebih dahulu sebelum mengisi nomor dan namanya. Jadi sebelum mengganti atau membuat akun, kalian harus mendesain dulu secara manual gitu. Jadi kalian sudah tahu nih konsepnya gitu kan, nama akunnya apa aja, nomor akunnya berapa aja, kalian sudah ada konsepnya, baru kalian aplikasikan ke Mayopnya gitu. Kalau emang sudah ada ya sudah biarkan saja, kalau misalkan udah nggak ada yang dibutuhkan, itu tinggal diganti atau diedit aja gitu. Nah, di sini menghapus akun baru. Nah, kan kita udah hapus nih. Nah, kita bisa kan kita udah jadi nih, misalkan oh Bu, ternyata saya salah ketik gitu kan, terus gimana ya, tinggal dihapus aja gitu kan. Nih, akun yang sudah dibuat dapat dihapus, tapi ada syarat-syaratnya nih. Ada akun yang tidak mempunyai saldo, terus akun tersebut tidak pernah digunakan untuk transaksi atau tidak ada di history, lalu akun tersebut tidak ada budgetnya, dan akun tersebut tidak dipilih sebagai link account. Nah, link account ini kan kayak yang kepalanya. Jadi makanya kalau kalian membuat nama akunnya, itu perhatikan gitu kan, itu detail atau headernya. Kalau header itu nggak bisa dihapus, tapi kalau yang tadi ya detailnya itu bisa dihapus-hapus kayak gitu. Dan itu juga kita jangan ngisi saldonya gitu kan. Misalkan kayak di link link account link account tadi gitu kan, kita udah ngisi saldonya tuh gitu kan. Nah, itu nggak bisa dihapuskan gitu kan. Jadi ya sudah gitu kan. Kita harus dari nol lagi biasanya kalau kayak gitu, karena takutnya nanti muncul gitu kan, muncul ketika nanti kita membuat laba ruginya gitu atau neraca. Nah, di sini
kalau kita ngapus detailnya itu tinggal buka account ya, yang kita mau hapus. Ini dengan caranya itu dengan klik panah di sebelah account yang bersangkutan, lalu kita sorot, lalu kita klik tombol edit atau klik ganda akun pada yang bersangkutan. Klik utama edit, lalu klik delete account. Nah, seperti itu. Nah, ini link account. Nah, di sini beberapa dari default account ini tidak bisa dihapus. Nah, tapi nggak masalah nih, karena bisa diganti dengan nomor lain. Account tersebut tidak dapat dihapus karena telah terhubung dengan account dan form yang lain. Nah, ada 3 kelompok link account yang harus diisi karena saling berhubungan, yaitu di sini ada link account yang diisi dari menu setup. Link account yang diisi dari menu setup terdiri dari 4 account. Nah, kita bisa lihat dengan cara klik menu setup kemudian pilih link account. Nah, ini kan gambarnya nih. Berdasarkan gambarnya, ini link account ini yang berasal dari menu setup ada 4 macam account dan banking accountant, sales accountant, purchase, payroll itu. Ini kalau kita waktu pas pilihnya pilih setup ya, nanti kalau misalnya pilih komen, nanti disesuaikan lagi gitu. Nah ini kan apa yang tadi ya item-item kalau kita pilih setup, bukan comment center gitu. Dan ini pilihannya kayak gini gitu. So, ini tinggal dibaca aja. Tuh ada accounts banking account, terus di sini ada purchase account, terus ada sales account. Udah deh selesai itu. Cepet banget ya. Oke, materinya sudah selesai. Ini tinggal dibaca aja nih. Ini kan cara-caranya aja. Ya, ada yang mau masuk, kita udah kelar bahasannya. Sudah selesai dari materinya. Halo. Halo Bu. Ya. Iya Bu. Ya. Halo. Udah selesai nih materinya. Kalian udah download ya? Nah, coba-coba aja. Sudah Bu, sudah. Iya, coba aja. Bu itu nggak harus download kan Bu? Ah? Nggak harus kan? Ya, terserah kalian. Kalian mau download silahkan. Enggak, silahkan. Karena ini yang slide yang kemarin, yang sekarang, nah itu kan tahap dan prosedurnya aja yang saya kasih supaya kalian tuh ada panduannya gitu kan, ketika kalian mau iseng-iseng nyoba gitu kan, kalian bingung nih, oh ada panduannya kayak gitu, ada tahap-tahapannya gitu. Gampang sih, gampang. Kalian kan udah ngerti komputer, udah ngerti laptop ya gitu kan, udah ngerti ngotak-ngatik sana sini gitu kan, YouTube bisa make, Excel bisa mahir kan gitu. Ini apalagi kayak gini gitu kan, ini gampang sih kalau kalian bisa komputer tuh ya, tinggal ini aja, uh, mungkin info-infonya ini untuk apa gitu. Ada lagi? Bu kalau kayak kemarin itu ada materinya juga Bu? Apa? Bukan halu. Materinya maksudnya? Slide-nya gitu. Bu. Hah? Iya Bu.
Emang belum saya kasih ya? Bukannya udah saya kasih? Minggu kemarin kan kita libur. Kan tanggal merah, Bu. Yang awan maksud tuh yang minggu kemarin atau minggu kemarinnya lagi? Oh, udah Bu, udah. Saya belum Udah kan? download. Iya. Kalau minggu kemarin kan kita tanggal merah, jadinya nggak kuliah, ya nggak ada. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup atau ada yang mau nanya lagi? Oh, hmm, rata-rata sebagian besar perusahaan menggunakan Mayop. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jadi kan perusahaan itu kan kadang dia membeli bukan membeli ya. Jadi kayak IT itu diminta untuk membuat sistem sendiri itu yang apa yang pokoknya khusus buat si perusahaan itu biar apa menunjukkan bahwa ini perusahaannya begini begini loh gitu. Jadi menunjukin ini gue banget loh perusahaannya gitu kan. Tapi ada juga perusahaan yang eh, tinggal kan kalau itu kan ini kan apa IT itu kan saya bayar gitu kan. Jadi kita tinggal oh beli aja nih, beli aja nih sekali gitu kan. Nanti kan kalau ada kerusakan apa gampang nanti tinggal telepon kayak gitu kan ada ada layanan servisnya juga gitu kan. Jadi ada perusahaan yang nggak mau ribet ya udahlah beli aja gitu kan. Karena kan kalau membuat sistem baru lagi kan agak ini agak ribet dan butuh waktu kayak gitu. Makanya ada perusahaan yang menggunakan ini, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan aplikasi selain Mayop. Kan banyak tuh aplikasi apa accounting gitu kan. Nah, tapi biasanya juga perusahaan pakai Mayop kayak gini gitu kan. Karena dia mudah, terus lengkap dan juga dia umum gitu kan. Dan kalau untuk tingkat keamanannya atau sekuritasnya ini sudah ini ya sudah aman karena kan dia ini udah lama gitu kan, udah lama dan udah banyak yang pakai juga gitu. Kalau yang lain kan misalkan kayak yang apa aplikasi yang biasa gitu kan. Nah itu kan kita nggak tahu tingkat keamanannya gimana itu. Kalau misalkan yang buat sendiri gitu kan. Nah itu kan kalau ada rusak atau apa kita kan bergantung sama IT-nya tuh kan. Itu. Jadi kalau ini sih kalau Mayop nggak usah bergantung sama siapa-siapa gitu kan. Paling kalau ada istilahnya eh, kerusakan apakah nanti itu udah ada pelayanannya sendiri dari pihak Mayopnya biasanya gitu sih. So far sih nggak pernah ada apa ya masalah atau apa sih kalau ini gitu loh. Dan dia untuk segi keakuratannya dia udah ini ya sudah bagus gitu kan. Kan kalau akuntansi kan yang penting kan balance ya. Nah, jadi memang kalau Mayop itu tingkat kebalanceannya ini sudah tinggi gitu kan. Nah, kalau aplikasi yang misalkan waktu itu saya pernah gituin klien pakai yang lain itu dia tingkat kebalanceannya itu dia kurang gitu kan. Jadi si orang IT-nya ya bukan IT apa sih ya pokoknya yang bertugas buat install Mayo terus ngasih inian gitu kan eh, pihak layanannya ini jadi
harus teliti gitu kan, dia kan yang masang tuh dari awal kan gitu. Biasanya gitu kan kalau mayop kayak gini kan tinggal kayak ada CD-nya udah gitu kan. Kalau itu kan harus disetting lagi kalau yang lain yang waktu itu saya pernah lihat ya gitu kan. Itu dan agak ribet sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau yang sendiri-sendiri kayak gitu ya. Kalau yang perusahaan yang bikin sendiri kayak gitu kan sistemnya. Nah, itu kan saya juga kurang tahu itu kan masing-masing kayak Alwafa gitu. Alfitian kan dia beli sendiri kan. Nah, dia kan bikin sendiri. Jadi nunjukin nih Alwafa banget gitu kan. Sorry Alfitian banget gitu. Terus sesuai sama kebutuhan Alfitian juga kan gitu. Kan kita nggak tahu saya juga nggak tahu bentuknya gimana kan gitu. Oh, itu Fatih ya namanya ya. Ya, jadi kalau ini nanti kalau kalian misalkan kerja, nah, terus ada pakai mayop gitu kan, ya kalian kan nggak asing gitu kan. Oh kayaknya pernah nih saya pakai mayop gitu. Soalnya dulu saya juga begitu sih. Belajar gitu kan. Taunya ketemu lagi sama si mayop ini. Ada lagi? Ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita cukup. Halo. Udah? Ya, Bu. Udah semua? Baik, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang nanya lagi, sudah tidak ada yang penasaran lagi, kita cukupkan untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, yang sudah Alhamdulillah. mendengarkan, yang sudah bertanya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, semoga bisa terpraktekkan ya di rumah. Semoga bisa kedepannya bisa ketemu lagi dengan mayap. Jadi kalian tahu yang nyatanya itu seperti apa sih gitu kan. Jadi biar menghilangkan rasa penasaran gitu. Oke, Amin. Ya, terima kasih pokoknya semuanya ya. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan ya. Baik, Bu. Semoga kita sehat semuanya ya. Pokoknya akhir kata saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.